Ya, dan ini menarik gitu. Kenapa saya mengambil judul bagaimana pemerintah bekerja gitu. Mengingat bagaimana birokrasi kita selama ini atau pemerintah kita selama ini sudah berupaya dengan susah payah dengan sekuat tenaga untuk terus membenahi bagaimana pemerintah bekerja, baik dari sisi pelayanannya, dari segi masalah konstitusi untuk pemerintahan, dan bahkan Pak Jokowi itu dengan slogannya kerja, dan terus menuntut bagaimana seperti misalnya doing bisnis kita itu diperbaiki terus, gitu ya, pelayanan terbaik. Macam-macam bentuk reformasi birokrasi dengan berbagai macam bentuknya, gitu. Bahkan pada era Pak Menteri Menpan RB itu dasar kembali bagaimana untuk merampingkan kembali birokrasi, memutuskan mata rantai birokrasi yang berbelit-belit seperti itu, gitu. Jadi bagaimana implementasi Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara yang berbasiskan profesi itu benar-benar dapat terimplementasi dengan baik, gitu ya. Dan semua kerja keras ini tentunya belum selesai, gitu. Nah, di saat kerja keras belum selesai, tiba-tiba wabah COVID itu melanda. COVID melanda, kita dipaksa untuk kerja dari rumah, gitu ya. Nah, bagaimana kita membiasakan diri untuk merubah birokrasi kita, melakukan transformasi birokrasi kita dari yang tadinya penuh belit-belit birokrasi, hierarkis, penuh hierarkis, itu bagaimana kita merubahnya dengan lebih desentralisasi, lebih less hierarkis, kurang hierarkis, gitu ya, dan pengambilan keputusan yang cepat. Dan itu menjadi tertantang kembali karena kebiasaan untuk tetap kebiasaan untuk di kantor yang tadi bisa kita lakukan ini kembali di rumah, sehingga mau tidak mau pasti akan mempengaruhi sedikit banyak kinerja dari pelayanan pemerintah. Sehingga memang ini tantangan dari pemerintah saat ini. Dari satu sisi upaya reformasi birokrasi belum selesai, di sisi lain kita berhadapan dengan kewajiban kita untuk menangani bagaimana menurunkan angka penularan dengan tetap di rumah, menghindari interaksi sebanyak mungkin dengan pendekatan social distancing. Dan itu baru dua sisi lagi. Sisi ketiga kita, pemerintah juga harus bekerja, harus hadir, negara harus hadir dalam bagaimana menangani persoalan COVID dan turunannya. Baik dari aspek pencegahan, aspek kesehatannya, pencegahan dan pengobatannya, dan pemerintah juga diminta untuk hadir bagaimana menangani implikasi. Begitu berat beban yang harus ditanggung oleh pemerintah. Nah, masalahnya, situasinya tidak dalam situasi biasa. Nah, inilah kira-kira pengantar diskusi pada hari ini, Bapak Ibu-Ibu. Perkenalkan nama saya Reinhard Tambing, saya Ketua Program Studi Ilmu Magistrat Institusi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Jaya yang hari ini bertugas sebagai host. Dan saya berterima kasih sekali hari ini saya kehadiran narasumber tamu yang semua luar biasa. Pertama, terima kasih sekali, selamat datang Pak Menteri PAN, Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo yang saya hormati. Selamat siang Pak Cahyo. Dan ya, ini ada kali kedua Pak Cahyo datang hadir di tengah-tengah kita. Sekalian saya juga mengucapkan terima kasih dari keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pak. Bapak sudah endorsement Bapak. Sekarang kita sudah punya program doktor ilmu sosial dan ilmu politik, dan program doktor administrasi publik. Terima kasih banyak Bapak. Saya masih ingat Bapak beberapa yang lalu dalam pidato saya mendorong untuk supaya bisa dibuat kembali. Kita sudah dua angkatan dan ini akan masuk angkatan ketiga, dan di tengah kita juga hadir Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Cahyo. Ya. Selain Pak Menteri PAN, kita juga undang Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Sampai tadi masih belum ada, tadi masih confirm, tapi baru saja Pak Asisten 3, Pak Edward mengatakan bahwa beliau yang disuruh untuk menggantikannya, gitu ya. Jadi betul Pak Edward ya? Ya, oke. Pak Husni Tamrid, ya. Ya, selamat datang Pak Edward sebagai yang wakili Gubernur Provinsi Selatan. Dan ya, Bapak Lubu Inggau, Bapak Haji Purana. Saya akan terbata-bata karena ya, Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Dan yang keempat itu adalah Bapak Bupati Pematang Ilir dari Batam Pali, itu Bapak
Heri Amalindo. Selamat datang Pak Heri, terima kasih sudah hadir di kami. Selamat datang juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara ini dari tadi pagi, karena kita minta mereka terregistrasi gitu. Sampai tadi jam 12 siang yang sudah meregistrasi untuk ikut dalam acara ini adalah sebanyak 311 register gitu. Nah, tapi yang sudah masuk sini baru 154. Ya, yang ini masih dalam proses masuk lagi untuk hadir. Dan selain mereka yang terregistrasi, gitu, ini juga ada yang bisa menikmati melalui saluran YouTube, gitu, live streaming di YouTube hari ini, dan juga ini juga dipancarluaskan oleh Ratu Televisi terutama untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Pak Wali Kota, perlu juga saya sampaikan bahwa yang hadir mengikuti acara dalam Zoom meeting ini, selain para mahasiswa, juga para khalayak dan para dari kalangan aktivis dan pers, gitu. Dari mahasiswa sendiri itu datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Karena kebetulan untuk mahasiswa MAP Unsur itu kita punya kerjasama dengan Bappenas selama ini, yang mahasiswa adalah calon-calon para perencana pembangunan di seluruh Indonesia. Dan selain itu, dari kelas reguler juga ada yang namanya pelatihan juga 5 kelas afirmasi datang dari 5 provinsi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, itu dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Gitu ya. Dan juga mereka. Sehingga sebenarnya saya juga ingin menunggu di kerjasama dengan provinsi, dengan kabupaten dan kota Lubuk Linggau ini. Memang bagian besar mahasiswa kita dari ASN, tapi yang benar kerjasama itu hanya Bappenas, gitu, sehingga bisa dilakukan dengan tailor-made dan kebutuhan pemakai. Nah, selain dari para mahasiswa, ini juga hadir para wartawan dari forum jurnalis parlemen, juga ada para aktivis, ada baru saja Gino Togar. Selamat datang Bang Gino Togar, ada Pak Aris Bundada. Oh, dulu. Lah. Nah, bilang lagi. Berarti ya semakin untuk memberikan waktu, tadi saya sudah sampaikan sedikit pengantar. Karena kita ingin lihat sebenarnya, ingin tahu bagaimana sih pemerintah ini bekerja dan bagaimana upaya presiden untuk tetap menjaga kinerjanya, untuk tetap menjaga pelayanan tetap berjalan, masyarakat tetap terlayani dengan baik, sudah tim pembangunan pemerintah tetap berjalan dengan baik, walaupun kita harus bekerja dari rumah. Di samping itu juga bagaimana pemerintah juga tetap dapat bekerja dengan keras dalam upaya menangani wabah COVID-19 ini. Untuk itu, kesempatan pertama saya silakan kepada Bapak Menteri Penanggulangan Aparatur Negara, Bapak Cahyo Kumolo. Waktu kami persilakan Pak. Silakan Pak Cahyo. Terima kasih Pak Usni Tamrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Selamat sore Pak Cahyo. Tadi pagi jam 10 kami mengisi juga kuliah umum pada Sespimti Polri Angkatan 29, kemudian hari ini kami diberi kesempatan untuk mengisi acara ini. Baik, saya merespon secara langsung saja dari pengantar Pak Tamrin tadi. Kenapa Bapak Presiden Jokowi dalam pidato di depan DPR pada saat pelantikan beliau kemudian masuk dalam visi misi 5 tahun ke depan, salah satu visi misi beliau adalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga dalam konteks untuk penyederhanaan birokrasi atau reformasi birokrasi. Bagaimana membangun birokrasi yang melayani dan membangun birokrasi yang cepat untuk merespon seluruh keinginan dari masyarakat yang ada. Kalau kita mencermati 5 skala prioritas kerja Bapak Jokowi, jelas tadi yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang beliau inginkan bagaimana sebagai pekerja keras
yang dinamis, yang terampil, dan menguasai iptek, kemudian menyederhanakan birokrasi, tidak semata-mata memangkas eselon 5, eselon 4, dan eselon 3 menjadi fungsional, tapi sebuah mata rantai, sebuah sistem ketata kelola kepegawaian yang saya kira akan lebih tepat ke depan ini. Dasar ini memang yang pertama, jujur kita akui masih adanya kelemahan, terlalu banyak tingkatan dalam struktur organisasi kepegawaian. Ya, saya pernah 5 tahun di Kemendagri, begitu rentangnya begitu panjang sekali di sini. Sehingga pengambilan kebijakan keputusan itu menjadi lambat. Semakin besar kemungkinan terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi. Kemudian yang ketiga, biaya mahal sekali. Apalagi Ibu Menteri Keuangan juga pernah mensitir kalau kegiatan kementerian lembaga diselenggarakan di kantor dan di hotel, kenapa lebih mahal kalau diselenggarakan di kantor, misalnya begitu. Kemudian semakin tidak fleksibel dalam proses pengambilan keputusan ini. Nah, dengan demikian Bapak Jokowi memerintahkan kepada saya bagaimana ada transformasi. Transformasi setidaknya masalah cultural transformation, masalah digital transformation, masalah struktur transformation, dan masalah regulasi yang ingin dikembangkan secara ke depan dengan baik. Kemudian yang kedua, dari proses selama ini kita cermati gejala-gejala organisasi yang begitu rentang panjang ini, di mana struktur dan hierarki yang tidak berkorelasi satu sama lain dan membangun agar tidak tumpang tindih. Karena satu kabupaten kota dan satu provinsi itu struktur OPD-nya atau SKPD-nya yang membidangi sub-sub bagian juga bervariasi dan berbeda-beda. Kemudian setiap struktur yang ada harus memiliki sebuah peran, sebuah kinerja, sebuah kontribusi yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dibentuk. Sistem dan proses bisnis yang berlaku masih terkesan berbelit-belit dan harus mengikuti perkembangan dan perubahan dalam era digital. Ini saya kira banyak dilalui, baik oleh saya sendiri atau oleh para kementerian, institusi lembaga, para gubernur, bupati, wali kota pada saat-saat masuk pada tahap birokrasi yang ada. Saya kira ini ada rentang yang harus selalu kita ikuti dengan cermat. Keinginan kami merumuskan visi misi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, bagaimana membangun birokrasi yang dinamis, intinya. Ada fleksibilitas yang tinggi, ada proses yang sederhana, organisasi yang ramping, yang berbasis kinerja. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, ada kapabilitas yang baik, di mana kemampuan berpikir jangka panjang, dorongan berbagai inovasi, dan perubahan yang ada. Nah, intinya inovasi. Sekecil apapun inovasi itu harus dibangun, ditumbuhkan dalam setiap proses birokrasi di semua tingkatan yang ada. Yang ketiga, membangun birokrasi yang dinamis adalah menginginkan budaya yang unggul, di mana masalah meritokrasi, masalah anti korupsi, yang berorientasi pada kinerja, perubahan budaya ini harus dijadikan sebagai skala prioritas untuk pembangunan 5 tahun, dan ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden pada saat beliau memanggil saya. Ini tugasnya bagaimana segera dalam konteks 1 tahun, 2 tahun ini segera menyelesaikan masalah-masalah birokrasi agar proses pengambilan kebijakan keputusan politik pembangunan di tingkat pusat sampai di tingkat daerah bisa cepat, melayani masyarakat dengan cepat, sehingga pertumbuhan daerah juga akan dengan cepat di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
menjadikan pola pikir eselon menjadi fungsional memang tidak mudah. Memang di beberapa kementerian lembaga tidak ada masalah. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak mungkin dijadikan fungsional. Bisa seperti kepala kantor. Nah, saya kira kan juga harus dicari sebuah terobosan yang baik. Karena memperkuat organisasi fungsional, saya kira baik dalam konteks pemegang kewenangan yang ada, kemudian memperkuat mekanisme jabatan administrasi untuk mempercepat keputusan yang diambil, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa dikelompokkan dengan berbagai hal-hal yang ada. Dan saya kira kementerian, kepala lembaga, rektor, maupun kepala-kepala daerah juga menginginkan ada konsep kompetensi ASN sesuai dengan jabatan, kemudian pasti menginginkan punya model squad team sesuai dengan konteks yang ada di tiap-tiap daerah. Bapak sekalian, dari tema hari ini menarik sekali. Dari awal kami merintis sampai pada bulan Januari, mendadak ada COVID-19 ini. Dan ini yang akhirnya merubah pola pikir, merubah pola gerak, dan menguji kesiapan-kesiapan bagaimana yang seharusnya diambil sebuah keputusan yang cepat mengikuti perkembangan COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini memang terjadi hampir di seluruh dunia. Fenomena ini memang mengubah sikap dan perilaku masyarakat, diantaranya dengan menyesuaikan sistem kerja yang lebih memperhatikan pola hidup bersih, sehat, dan cepat mengambil keputusan. Permasalahan yang saya persiapkan sekarang ini dalam tempo kapan PSBB ini atau pandemi selesai. Dengan selesainya pandemi ini, apakah sistem tata kelola pemerintahan akan kembali manual semula lagi atau harus disesuaikan dengan kondisi sekarang ini? Nah, saya kira di lingkungan aparatur sipil negara, Menpan RB sudah menerbitkan berbagai kebijakan penyesuaian sistem kerja ASN, yaitu pelaksanaan tugas kedinasan di rumah, di tempat tinggal, atau yang dikenal dengan work from home. Jadi intinya kerja, tidak libur. Ada piket, silakan. Bagi instansi yang fungsinya fungsi pelayanan langsung, saya kira bisa digilir. Seperti imigrasi misalnya, kemudian seperti rumah sakit, dan sebagainya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka penyelenggaraan pertemuan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta memang harus dibatasi, ditunda, atau mungkin dibatalkan, sehingga konsep-konsep dalam kerangka untuk memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi ini saya kira bisa dijalankan sebagaimana yang kita laksanakan pada sore hari ini. Kemudian kami juga menginginkan bahwa ke depan perlu ditata kembali mengenai perjalanan dinas yang tidak perlu, kemudian lebih selektif, program lebih fokus, output-nya lebih jelas, dan tingkat kinerja ASN juga tolak ukurnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Bapak sekalian, untuk memudahkan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau di tempat tinggal, telah juga disusun protokol pelaksanaan tugas kedinasan bagi aparatur sipil negara yang intinya antara lain meliputi hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan tanggung jawab aparatur sipil negara. Kalau di daerah, ya tanggung jawab tetap kepada gubernur, pada sekda, pada bupati, wali kota, dan sekda yang secara operasional di tingkat bawah. Bapak sekalian, pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tersebut telah mendorong setidaknya transformasi digital pemerintahan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Dan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau di tempat tinggal tersebut, beberapa sistem aplikasi yang dapat diterapkan itu bisa digunakan. Misalnya aplikasi kepegawaian, aplikasi komunikasi,
aplikasi pendukung lainnya seperti masalah kehadiran, masalah absensi, termasuk hal-hal lain yang saya kira sudah dipersiapkan di masing-masing kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam prakteknya, penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara masih menemui beberapa kendala, permasalahan, dan hambatan. Misalnya, pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai belum termonitor secara akurat, termasuk presensi yang berpotensi jangan sampai menimbulkan manipulasi. Ini sedang dipersiapkan dengan baik bagaimana sistem yang tepat di sini. Selain itu, kualitas koneksi internet yang bervariasi tergantung di satu wilayah, sehingga berpotensi mengganggu kegiatan atau rapat-rapat secara online. Dan yang tidak kalah pentingnya juga masalah keamanan informasi. Karena berbagai kegiatan pemerintahan dengan menggunakan aplikasi negara lain, ini saya kira juga perlu dipastikan keamanannya. Hal lain yang masih perlu diperhatikan adalah mengenai tanda tangan dokumen, seperti dokumen kebijakan, dokumen keuangan, yang masih memerlukan adanya tanda tangan basah yang ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan melihat kondisi yang belum ada prediksi yang pasti saat ini, kapan selesainya pandemi COVID ini, ke depan perlu dilakukan langkah-langkah penting dan strategis untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif atau disebut dengan new normal, yang mengedepankan membangun sistem yang fleksibel, membangun kolaboratif, dan membangun konektivitas yang ada. Kebijakan tersebut tentu harus didukung dengan adanya penerapan SPB yang terintegrasi di seluruh aspek pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, di mana sistem akuntabilitas dan pengawasan terhadap disiplin dan kinerja pegawai dan penilaian capaian kinerja pegawai yang jelas dan terukur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Bapak Moderator, hal yang saya sampaikan secara singkat poin-poin tadi setidaknya dapat menjadi acuan kita bersama untuk bagaimana kita memperbaiki kinerja birokrasi ke depan. Saya yakin dengan kerja serius yang dilaksanakan secara konsisten dan berkomitmen akan memperoleh dukungan dari semua pihak. Dan saya mengajak yang hadir pada forum diskusi ini, mari kita bergotong royong, mari kita bekerja sama, mari kita membuat inovasi-inovasi yang ada dalam upaya untuk bisa mempercepat proses-proses melayani masyarakat ini. Sebagai tambahan informasi saja, jumlah pegawai negeri kita itu lebih kurang 4,3 juta. Dan 70%-nya itu ada di jajaran pemerintah daerah. Dan 1,6 juta dari 4,2 juta itu adalah masih tenaga administratif. Kekurangan tenaga guru yang punya kualitas masih kurang 700.000 guru, masih kurang 400.000 tenaga kesehatan, masih kurang hampir 250.000 tenaga-tenaga penyuluh yang dibutuhkan, baik mulai dari tiap-tiap desa, kelurahan, kecamatan, sampai di tiap-tiap kabupaten kota. Nah, sistem inilah yang saya kira ingin coba kita selesaikan. Kalau menurut hasil dialog kami dengan Menteri Pak Nadiem Mendikbud juga dengan semua pihak, dalam tempo 3 tahun akan bisa selesai. Tentunya juga harus didukung oleh dana dan keuangan yang cukup memadai. Kami juga belum tahu apakah dengan kondisi pandemi ini apakah sektor tata kelola keuangan kita untuk tahun anggaran di tahun-tahun yang akan datang apakah masih sama atau mungkin, dan pasti akan ada perubahan-perubahan. Pasti akan ada beberapa konsolidasi yang ada. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, secara umum dalam konteks saya tadi mengajak untuk bisa lebih memahami apa yang menjadi keinginan Bapak Jokowi, bahwa birokrasi yang panjang harus kita pangkas, eselonisasi harus disederhanakan, kemudian eselon harus menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional.
Itu keinginan yang diterapkan oleh kita, pada langkah-langkah kritikal penataan ke depan sudah coba kita rumuskan dengan baik, mudah-mudahan dalam tempo yang waktu tidak lama ini akan jalan sehingga sistem ini akan bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian, beberapa sumbangsih pikiran kami dalam konteks bagaimana lebih mengoptimalkan membangun sistem tata kelola pemerintah. Kami ingin ASN itu profesional. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun rektornya, siapapun bupati, wali kota, gubernur, mungkin dari berbagai partai politik yang mekanisme 5 tahunan atau 10 tahunan berganti, tapi aparatur sipil negaranya adalah harus profesional. Siapapun bupatinya, ASN juga harus tunduk pada bupati, pada wali kota, pada gubernur, pada menteri yang dipilih, yang ditunjuk presiden, termasuk kepada presiden. Kami ingin ASN itu birokrasi yang tegak lurus, seperti TNI, seperti Polri. Tegak lurus, siapapun pimpinannya, apa perintah pimpinannya, harus semua diikuti dengan baik. Nah, inilah yang ingin menjadi kata kunci kita, kalau 70% aparatur negara ini ada di daerah, sehingga kewenangan penuh, otonomi penuh ada pada bupati, wali kota, gubernur dalam kerangka untuk membangun sebuah sistem manajemen pemerintahan yang solid, yang tegak lurus ke atas, bagaimana manajemen daripada TNI dan Polri. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita bersama akan pentingnya membangun sebuah rumah sakit daerah, rumah sakit rujukan, puskesmas, termasuk puskesmas pembantu, yang saya kira harus cepat menangani berbagai permasalahan, kemudian masalah-masalah bantuan sosial yang harus terukur, harus cepat, harus tepat, termasuk data juga harus akurat, juga harus dipunyai data oleh seluruh pemerintah daerah, khususnya yang lebih tahu mengenai sikon-sikon yang ada di daerahnya masing-masing. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan pandemi ini akan bisa cepat selesai. Mari kita lawan COVID-19 ini, dan kita harus yakin, harus semangat, harus optimis, harus tetap sehat. Kita akan mampu menanganinya dengan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.